kesempatan diundang. Saya ingin buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara untuk kita semua, para narasumber, para profesor, guru besar. Saya yang bukan guru besar, boleh ikut turun rembuk. Ibu sekalian, mungkin saya ingin sedikit menambahkan perspektif dari sisi post factum ya. Berkaca pada pengalaman ketika kami mengurus PRR. Kebetulan saja Kang Jana mungkin tidak tahu juga bahwa saya terdampar di Biren selama 3 hari pada waktu lagi hebat-hebatnya banjir dan hujan. Jadi saya dalam perjalanan ke Takengon itu ditelepon oleh Prof. Humam untuk satu obrolan gitu, karena kebetulan putra kami sama satu angkatan di Gerakan Pencerahan Nusantara. Nah, pulang dari Takengon pada malam Rabu itu, Biren Takengon yang biasa ditempuh dalam waktu 2 jam, saya harus melakukannya selama semalaman. Jadi jam 7 pagi baru sampai Biren, dan ketika itu sudah tidak bisa melewat kemanapun karena seluruh jalan-jalan nasional digenangi air dan tidak bisa dilewati. Nah, yang mungkin menarik adalah untuk dilihat bagaimana respon pengurus negara atau pemerintah, yang disebut pemerintah ya, karena hari itu kan sudah hari Kamis tuh, ketika kami setelah 2 malam terdampar di Biren tidak bisa bergerak. Hari Kamis baru kita bergerak ke arah Banda Aceh, dan itu ditempuh dengan waktu seharian, dari jam 5:30 pagi pada subuh sampai di Banda Aceh jam 12 malam, setelah berhenti berkali-kali di berbagai tempat. Jadi sepanjang perjalanan itu kita tidak ketemu dengan petugas BNPB, tidak ketemu dengan petugas Basarnas, tidak ketemu polisi, tidak ketemu aparat yang sebetulnya kita mengalami listrik mati sudah berhari-hari, sudah 4 hari itu. Kemudian tidak bisa berkomunikasi selama berhari-hari juga. Terakhir signal itu kami terima pada Selasa sore. Sesudah itu off, nggak ada bisa komunikasi sama sekali. Kita bandingkan dengan ketika tahun 2004 terjadi tsunami. Presiden SBY ada di Papua untuk satu acara Natal. Tsunami terjadi pada 26 Desember. Kemudian pada hari itu juga diperintahkannya Pak Wapres untuk berangkat duluan dan melakukan operasi-operasi kedaruratan yang luar biasa. Begitupun Presiden SBY segera datang pada hari berikutnya. Sekembali dari Aceh tidak lama kemudian, beliau menugaskan Pak Alwi tidak boleh pulang, berkantor di sini, memimpin operasi tanggap darurat. Dengan begitu, pejabat negara pada waktu itu bukan melakukan kunjungan kerja, tapi bekerja di lapangan, mendampingi pemerintah daerah, mendampingi masyarakat untuk menghadapi krisis yang luar biasa dahsyatnya itu pada waktu itu. Kemudian ketika kembali, sehari kemudian, Presiden SBY memimpin sidang kabinet khusus tsunami. Dan pada tanggal 10 Desember itu Presiden menggelar yang namanya Tsunami Summit yang menghadirkan Sekjen PBB dan kepala-kepala negara sahabat yang menunjukkan bahwa betapa seriusnya negara dalam menangani atau menghandle masalah-masalah yang memang tidak pernah kita alami. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya keadaan sekarang itu seperti dikatakan oleh Pak Gubernur dan juga oleh Bapak Ibu sesungguhnya itu level kerusakannya jauh melampaui tsunami, karena pada waktu itu tsunami berlangsung hanya katakanlah sehari, kemudian segera surut kembali. Tentu saja kerusakannya di seluruh pantai dari mulai Lok Sumawe ke atas sampai ke turun kembali di pantai timur, pantai barat, kemudian sampailah di Melabo dan sebagainya. Tapi sekarang ini kan yang rusak tidak hanya tepi pantai, tapi di tengah-tengah yang mengalami juga kerusakan dan menggenang berhari-hari. Artinya apa?
damage-nya itu memang terasa lebih besar daripada waktu tsunami. Seorang teman melakukan satu imposing peta Jawa dan Bali di copy kemudian ditaruh di Sumatera itu kira-kira luasan rusaknya itu setara dengan Jawa Bali kalau digelar. Jadi betapa luasnya kerusakan yang terjadi. Nah, dengan dinyatakan sebagai bencana nasional, kemudian terbuka pada bantuan-bantuan internasional, maka seketika masyarakat yang jadi korban yang belum tertolong atau yang masih sakit itu bisa mendapat pertolongan karena memang skala rescue-nya itu di samping cepat tapi juga sangat masif. Contoh adalah tentara Singapura yang menghidupkan kembali tower Bandara Sultan Iskandar Muda. Karena waktu itu benar-benar tidak ada jalan lain. Jadi Singapura masuk kemudian membangun signal supaya bandara beroperasi. Kemudian kapal induk yang dari angkatan bersenjata Amerika yang bermarkas di Asia Pasifik yang sedang menuju pulang itu ditelepon oleh Panglima TNI untuk kembali ke wilayah Banda Aceh, ke wilayah lautan India, untuk kemudian membuka praktek rumah sakit terapung dan seluruh angkatnya itu digunakan untuk melakukan rescue. Maka pada ketika itu muncul helikopter Chinook yang sangat terkenal itu berkeliling ke berbagai wilayah dan mengetrop bantuan juga mengambil masyarakat yang masih tertinggal. Saya ingat dialog yang sangat monumental antara Panglima TNI Jenderal Tarto dengan DPR RI. Oleh DPR dikritik sebagai tidak nasionalis karena membiarkan tentara asing masuk, padahal waktu itu Aceh masih konflik. Kata Jenderal Tarto mengatakan begini, saya lebih baik dikatakan tidak nasionalis daripada membiarkan korban yang masih hidup tidak tertolong, korban yang terpencil, yang tidak isolasi tidak terbantu, dan akhirnya menimbulkan banyak sekali korban yang harusnya kita bisa bantu. Dan beliau pertahankan itu, kalau perkara konflik ya kita selesaikan dengan caranya, tapi ini soal kemanusiaan, kata Pak Tarto. Dan menurut catatan BRR dan dari riset di ketentaraan, operasi tsunami yang juga melibatkan militer dari banyak sekali negara adalah disebut sebagai the biggest non-war military operation sepanjang sejarah. Dan itu berkat keterbukaan, kecepatan, dan juga ketegasan dari leadership pada waktu itu. Pada minggu kedua, Bapak-Ibu sekalian, BRR berdiri itu ditandatanganilah pledge atau kesanggupan dari 51 negara yang mengirimkan palang merahnya. Jadi gerakan palang merah sedunia 51 negara itu tanda tangan pledge senilai $3 miliar kalau tidak salah, angkanya saya lupa, yang ditandatangani Pak Mari dengan Pak Kuntoro. Dan itu juga merupakan pintu pembuka karena begitu palang merah ikut terlibat dalam fundraising, maka donor seluruh dunia ikut berpartisipasi. Saya ingat sekali satu workshop di Dayan Daud Convention Hall di Unsiah, USA, yang dihadiri oleh 782 organisasi seluruh dunia, dari mulai UN, World Bank, Save the Children, lembaga-lembaga donor negara-negara sahabat, baik dari Timur Tengah, dari Jepang, dari Kanada, semuanya ada di sana. Dan Pak Kuntoro mengatakan, sekarang Anda lihat seluruhnya dalam keadaan rusak, karena itu kemanapun Anda akan bergerak, silakan mulai dari situ. Tentu sebelum dilakukan penataan. Tapi cerita ini Bapak-Ibu sekalian adalah untuk memberikan satu gambaran bahwa betapa tindakan dari leadership itu begitu cepat, begitu masif, dan sangat membuka partisipasi dari berbagai negara. Karena memang ini bencana yang luar biasa dahsyatnya. Nah sekarang ini kelihatannya kita masih struggle untuk melihat itu semua. Misalnya status bencana pun tidak diputuskan sebagai bencana nasional dengan berbagai alasan. Tentu kita hormati itu semua, tapi kita kehilangan dua hal Bapak Ibu sekalian dengan tidak ditetapkannya sebagai bencana nasional. Nomor satu, rasa tentram warga karena merasa bahwa pemerintah nasional
tidak sungguh-sungguh ada di lapangan secara legal. Itu yang pertama hilang. Yang kedua yang hilang adalah dengan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Bagaimanapun si level nasional akan merasa ragu-ragu karena tidak punya dasar hukum untuk bertindak mengerahkan segala daya upayanya. Secara retorik, secara pidato betul, secara arahan betul diminta mengerahkannya. Bagaimanapun mereka akan butuh status yang lebih pasti. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan bahan diskusi, tapi saya ingin menutup dengan beberapa kunci. Salah satu yang menjadi kunci atau fiat suksesnya nomor di awal-awal memang operasi tanggap daruratnya sangat masif ya, sehingga warga itu ketika sampai pada tahap rekon trust-nya itu sudah cukup tinggi, dan kedatangan rombongan tim BRR yang dibentuk kira-kira bulan April, jadi 4 bulan setelah kejadian, itu seperti disambut dengan satu suasana yang welcome, dan Pak Kuntoro berkeliling ke tenda-tenda, saya menemani beliau, itu bicara dengan para pengungsi yang merasa bahwa dalam bulan-bulan sebelumnya itu negara membuka pintu bagi seluruh bantuan, sehingga nyaris tidak ada yang terlantar secara makanan, tenda, shelter, dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah leadership dari proses rekon sendiri merupakan leadership yang dipercaya bukan saja oleh masyarakat Aceh, tapi juga oleh seluruh dunia, sehingga ketika sampai pada tahap bahwa dari 7 miliar dolar yang dibutuhkan, itu hanya tidak sampai sepertiga di BAPBN, dan karena itu 2/3 lebih datang dari bantuan internasional, baik itu dari negara-negara sahabat yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Itu membuat kredibilitas dari lembaga BRR begitu baik, dan kemudian dengan itu juga berhasil merekrut atau mendatangkan ekspertis terbaik, ahli-ahli terbaik dari berbagai negara, dan itu juga menjadi satu faktor mengapa Reprecon berjalan tepat waktu dalam 4 tahun harus sukses, harus selesai. Yang kedua, Pak Kuntoro sejak awal mengatakan lembaga ini harus bubar sesuai mandat pada tahun keempat, dan pada waktu itu harus mencapai target utamanya. Alhamdulillah selama 4 tahun hampir seluruh item itu melampaui target, artinya yang dihasilkan bahkan melampaui apa-apa yang sebelumnya belum terjadi. Jumlah rumah sakit lebih banyak, puskesmas lebih banyak, sekolah lebih banyak, jalan-jalan lebih baik daripada sebelum bencana, dan mungkin teman-teman dari Aceh di sini bisa memberikan kesaksian itu. Dan untuk semua prestasi ini BRR mendapatkan beberapa recognition atau apresiasi, misalnya walaupun pada waktu itu masih belum musim WTP, tapi BRR lembaga pemerintah yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian pertama kali dari BPK maaf. Dan itu WTP-nya WTP betulan tukang jana, bukan WTP abal-abal gitu ya. Yang kedua dari sisi internasional, dalam sidang umum PBB tahun 2009 diundang juga Pak Kuntoro untuk memberikan satu presentasi di depan satu forum. Sekjen PBB mengatakan bahwa rekonstruksi Aceh dan Nias itu merupakan the best reconstruction dari seluruh bencana yang ada. Nah, kunci terakhir adalah alhamdulillah berkat komitmen untuk tidak korupsi, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, kita betul-betul melakukan satu proyek besar yang di tengah-tengah situasi yang waktu itu belum damai seluruhnya, tanpa ada kasus-kasus korupsi yang material. Ada satu maladministrasi kecil-kecilan, tapi secara keseluruhan bersih, dan akhirnya mendapat penghargaan cukup baik. Sebagai penutup, ada satu dialog yang luar biasa Bapak Ibu sekalian antara Pak Kuntoro dengan para deputi di awal ketika kami baru datang di Banda Aceh. Turun dari pesawat, kemudian kami melakukan ziarah ke kuburan massal, terus sholat tahiyatul masjid di Masjid Banda Aceh, kemudian kita ke Ulele. Di Ulele itu rata dengan tanah seluruhnya, hanya ada tinggal masjid di ujung pulau itu. Kemudian Pak Kuntoro mengumpulkan
9 orang atau 10 orang yang ikut pertama kali itu mengatakan begini, saudara-saudara, lihatlah sekeliling. Tidak ada hal yang kuat melakukan seperti ini kecuali tangan Tuhan. Dan karena itu mengembalikannya juga harus dengan tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengembalikan ini semua. Saudara-saudara adalah tangan-tangan Tuhan yang dikirim untuk membetulkan lingkungan ini atau wilayah ini. Karena itu jangan kotori tanganmu. Don't even think tentang mencuri, tentang korupsi, segala macam. Sejumlah teman yang mendengar itu meleleh, menangis. Dan bagi kami itu adalah satu statement dari seorang pemimpin bagaimana satu institusi mesti di set up dengan nilai-nilai yang sangat kuat. Dan alhamdulillah pidato itu terus-menerus kita ulang di berbagai lokasi, berbagai kesempatan. Saya kebetulan deputi komunikasi dan kelembagaan, jadi bertugas untuk membangun bagaimana organisasi rekonstruksi dijalankan. Dan itu mewarnai seluruh proses yang ada di BRR yang akhirnya membawa tadi, bukan saja tepat waktu, tapi hasilnya lebih baik, dan itu diakui oleh seluruh dunia. Saya menceritakan ini barangkali sebagai satu referensi, karena cepat atau lambat, setelah tanggap darurat ini selesai, akan sampai pada tahap rehab-rekon. 3 prinsip yang dianut atau dipegang dalam menjalankan rehab-rekon: nomor 1, leadership yang kuat; nomor 2, partisipasi masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional; yang ketiga adalah zero toleran pada korupsi. 3 prinsip ini kiranya bisa menjadi pertimbangan bila akhirnya pemerintah akan membentuk lembaga semacam itu. Barangkali itu sebagai sumbang pikiran, Kang Diana, dan saya kembalikan pada moderator, Ibu Prof. Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Said ya. Wah, ini betul sekali bagi masyarakat Aceh ini tragedi tsunami kedua ya. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bagaimana cara respon pemerintah yang berbeda. Kita diskusinya nanti ya. Kita lanjutkan dulu kepada narasumber.